Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zina Jayanti. Saya dari kelas 7H dan saya di sini akan mempresentasikan rintisan usaha saya. Nah, di sini slide kedua adalah logo dari toko saya. Kenapa backgroundnya warna pink? Karena saya menyukai warna pink. Dan kenapa saya memberikan toko saya itu nama Wijayanti? Ini diambil dari nama belakang saya, yaitu Jayanti. Sebenarnya saya belum mempunyai toko, tapi kenapa namanya toko Wijayanti? Saya ingin nama toko ini menjadi inspirasi saya untuk membuat toko sendiri. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Usaha yang saya kembangkan ini adalah usaha yang menjual alat tulis kerja atau ATK. Toko kami ini menjual produk yaitu pensil tulis, buku tulis, pulpen, penghapus, penggaris, tip X, pensil warna, dan tidak hanya itu. Usaha yang saya buat ini akan menjual produk-produk rumah tangga, perkantoran, industri. Kenapa produk rumah tangga menjadi daftar dalam produk saya? Nah, di sini kan ada ibu-ibu rumah tangga yang ingin berbelanja tetapi dia tidak mau membawa HP. Jadi dia bisa menuliskan daftar belanjaan itu di buku, dan bukunya bisa dibeli di saya, dan seterusnya ada pulpen yang bisa dibeli di produk saya juga. Nah, jadi semoga usaha yang saya ini banyak diminati oleh masyarakat di sekitar dan bermanfaat bagi kalangan masyarakat dalam bidang pendidikan dan melanjutkan usaha selanjutnya. Nah, di sini adalah keterbaruan produk. Di sini ada satu adalah penggaris yang berguna sebagai alat ukur di peralatan ATK di kantor. Penggarisnya seringkali terbuat dari plastik atau stainless yang jauh lebih kokoh, dan penggaris yang terdapat di toko saya ini berbagai jenis, pilihan warna, dan pilihan gambar, serta lucu-lucu yang menarik pembeli untuk membeli produk saya ini. Dan selanjutnya adalah penghapus. Umumnya untuk menghapus atau membantu perbaikan terhadap kesalahan ketika menulis. Alat ini hanya bisa menghapus ketika menggunakan pensil. Kebanyakan alat ini dibuat dari karet lentur dan berbagai macam bentuk. Contohnya seperti boneka hingga karakter 3D lainnya. Dan di toko kami menyediakan penghapus yang 2B ataupun penghapus dengan berbagai karakter. Nah, penghapus 2B ini biasanya digunakan dalam ujian. Dan sekarang ujiannya menggunakan komputer. Kelebihan dari penghapus 2B ini ketika membersihkannya itu sangat bersih dan sangat cepat. Dan selanjutnya adalah penyerut pensil. Biasanya digunakan untuk meruncingkan pensil agar terlihat dan mudah dalam menulis. Alat ini biasanya terbuat dari plastik yang dicetak berbagai macam bentuk yang bagus, contohnya mobil-mobilan, bentuk apel, bentuk dinosaurus, dan berbagai bentuk lainnya. Alat ini hanya bisa digunakan untuk meruncingkan pensil saja. Kenapa saya mencari bentuk-bentuk seperti itu, seperti yang unik-unik itu? Karena ini akan menarik anak-anak untuk membelinya. Contohnya anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu kan masih lucu-lucunya, jadi mereka pasti mencari yang menarik untuk mereka beli. Dan selanjutnya adalah pensil. Pensil biasanya dibuat untuk menulis sebuah catatan ataupun hal apapun itu. Dan di tempat saya menyediakan pensil dengan berbagai bentuk. Contohnya pensil yang ujungnya ada bulu. Itu ada pensil yang ujungnya ada bulunya, itu banyak cewek yang membelinya. Pensil yang ujungnya adalah bulu dan ujungnya juga ada penghapusnya, seperti ujungnya ada penghapusnya itu seperti bentuk karakter gitu, dan berbagai bentuk pensil lainnya. Dan selanjutnya adalah ballpoint. Sama seperti dengan pensil, alat ini juga bisa digunakan untuk menulis catatan, tapi susah dihapus menggunakan penghapus. Biasanya ballpoint dihapus menggunakan tip X. Di tempat saya menyediakan ballpoint dengan berbagai jenis dengan berbeda harga dan berbeda kualitas. Contohnya ada Kenko, Pilot, dan standar. Dan selanjutnya adalah kegunaan produk. Notebook. Kenapa saya mengambil notebook? Lah, di sini notebook itu bisa untuk menulis sebuah catatan penting dan bisa dibawa kemana-mana karena notebook bentuknya sederhana dan mudah disaku. Nah, di sini kalau ada orang yang suka lupa dalam HP-nya menulis apa gitu, bisa dicatat menggunakan notebook ini. Nah, notebook ini bisa mencatat sebuah catatan yang sangat rahasia sekali dan tidak bisa hilang kecuali kalau disobek dan kecuali kalau
digunakan dengan air, dihilangkan dengan air atau dihapus. Selanjutnya adalah pensil. Pensil digunakan untuk menulis notebook atau membuat sebuah gambar di atas buku gambar. Kenapa sering menggunakan pensil ketika menggambar? Karena dengan menggunakan pensil dapat dihapus tanpa ribet. Saya menggambar harus menggunakan tip X, kan tidak bagus. Jadi menggunakan pensil agar hasilnya sangat maksimal. Selanjutnya adalah penghapus. Penghapus digunakan untuk menghapus catatan yang ditulis menggunakan pensil. Dan selanjutnya adalah penyarut pensil. Digunakan untuk menunjukkan pensil agar teliti dan rapi ketika membuat catatan menggunakan pensil. Nah, penyarut pensil biasanya bisa digunakan oleh pensil saja. Dan selanjutnya adalah ballpoint. Digunakan untuk membuat catatan dengan bentuk yang terlihat jelas, dan biasanya ballpoint kayak digunakan oleh sekolah menengah pertama yang sudah lancar menulis. Nah, selanjutnya adalah tip X. Tip X digunakan untuk menghapus catatan yang menggunakan ballpoint, karena tip X ini hanya bisa menghapus menggunakan ballpoint. Dan selanjutnya adalah round mode pengembangan produk. Nah, pada tanggal 9 November 2020 saya menuliskan perencanaan usaha ATK saya. Dan pada 28 November 2020 saya membeli produk yang saya butuhkan. Dan pada 5 Desember saya launchingkan produk ATK saya ini. Dan 6 Desember saya membuat grup WA, IG, dan yang lain buat iklanin produk saya. Dan saya membuat grup WA itu dari masyarakat sekitar, dari teman-teman saya, dan produk saya bisa digunakan untuk COD dan pengiriman jauh juga. Selanjutnya adalah bisnis model canvas. 1. Customer segment. Usaha ini ditawarkan untuk anak-anak sekolah dasar di daerah sekitar masyarakat umum yang menempuh pendidikan. Nah, di daerah saya kan emang daerah saya itu tidak dekat dengan SD, jadi saya menawarkan untuk anak-anak di daerah saya saja yang sudah berpendidikan, dan kebanyakan anak SMK, anak SD gitu. Dan yang selanjutnya adalah value proposition. Nah, Toko Wijayanti menawarkan berbagai jenis alat kerja dan biaya yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Selain itu, toko kami menyediakan barang yang berkualitas. Dan selanjutnya adalah channels media yang digunakan untuk promosi usaha Toko Wijayanti ini kepada pelanggan, yaitu dengan cara membuat grup WhatsApp, menggunakan Instagram, dan diberi foto profil dengan logo toko kami agar pelanggan bisa dengan mudah menemukan toko kami. Selanjutnya adalah customer relationship. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dalam usaha produk alat tulis kerja Toko Wijayanti, maka kita perlu menjalin hubungan baik dengan pelanggan yang sudah membeli produk Toko Wijayanti. Pemilik usaha memberikan fasilitas dan produk yang menjamin agar pelanggan nyaman dalam belanja dan dapat meningkatkan usaha yang dikelola serta tidak mengecewakan. Nah, di toko kami sudah menyiapkan fasilitas yang nyaman untuk customer kami. Selanjutnya revenue stream. Dan harga jual yang ditawarkan adalah 2.500 per buku, 1.500 per pensil, 3.000 per ballpoint yang harus dibayarkan. Dan omset yang didapat misal orang yang membeli produk kami adalah 5 orang. Dalam 1 bulan mencapai 110 dengan rincian sebagai berikut. Harga buku 2.500, harga ballpoint 3.000. Kenapa saya mengambil 3.000? Dan saya ini menjualnya adalah pensil gel. Ya, biasanya harganya 3.000 atau 2.500. Nah, jumlah pembeli adalah 3 orang. Jika ada 3 orang yang maka dalam sehari memperoleh 5.500, jadi 16.500. Jika seminggu terdapat 5 orang yang membeli, jadi 5 kali 5.500 jadi 27.500. Dan dalam 1 bulan memperoleh 4 kali 27.500 yaitu 110. Nah, key risiko. Sumber daya utama dalam usaha produk Toko Wijayanti adalah penjual sebagai sumber daya manusia. Selain itu, juga terdapat sumber daya pendukung yang diperlukan seperti etalase, box tempat pensil, box tempat ballpoint. Dan selanjutnya adalah key activities. Usaha produk saya ini memberikan pelayanan yang menjamin agar pelanggan nyaman dalam belanja dan produk kami. Nah, selanjutnya adalah key partner. Usaha produk Toko Wijayanti menjalin kemitraan dengan toko usaha produk yang sudah jalan dan sukses dalam menjual toko ATK. Dan selanjutnya adalah cost struktur. Pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuka usaha produk alat tulis Toko Wijayanti memakan biaya sebesar 211. Buku yang isinya 38.000 itu 1 pak 40.000, buku isi 25.000, 1 pak 36.000, pulpen 1 pak 15.000, penghapus 1 pak 20.000,
penggaris 1 pak 30.000, penjahit pensil 1 pak 30.000, notebook 2 yaitu 40.000. Dan saya di sini membuka usaha itu sekecil dulu. Jadi saya tidak akan rugi dan saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Dan biasanya saya belanja itu 211 itu kalau ada yang menarik itu bisa lebih dari 211. Dan sebenarnya terdapat target pasar. Yang menjadi target pasar dalam usaha produk bidang pendidikan tujuannya adalah semua masyarakat. Dan sebenarnya penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Modul investasi adalah modal biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memulai usaha. Apapun biaya investasi untuk ATK dengan sebagai berikut. Rak buku 200.000. Biaya operasional adalah sebagai pembelanjaan terkait berlangsungnya kegiatan toko sehari-hari. Berikut ini kisaran angkanya. Saya belanja ATK itu sekitar 300.000 dan kantong plastik 30.000, lain-lain itu 100.000 dan total adalah 430. Dan asumsi pendapatan adalah pendapatan diasumsikan dengan omset harian sebesar 16.500. Maka pendapatan dan keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pendapatan omset per hari 16.500 kali 30 yaitu sebulan. Jadi 495.000 rupiah. Keuntungan pendapatan dikurangi biaya operasional 495.000 rupiah dikurangi 430. Jadi sebulan saya mendapatkan keuntungan 65.000. Rencana pemesanan produk. Usaha yang akan saya buat yaitu dengan cara mengelola barang secara berkala. Usaha yang saya mencetak barang jumlahnya 2 minggu sekali, sehingga konsumen tidak kecewa dalam mencari barang yang konsumen cari di usaha saya ini. Usaha yang akan saya buat akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama anak sekolah. Nah, di sini saya juga akan menjual, kan saya ini membuat usaha ini di masa pandemi ini. Jadi kalau ada anak-anak yang mau membeli produk saya dan dia mempunyai uang, contohnya dia mempunyai uang 500 dan dia akan membeli buku untuk mencatat tugas-tugasnya. Nah, itu tidak apa-apa, dia bayar 500 saja. Jadi saya juga mendapatkan keuntungan 500 dan dia juga mendapatkan keuntungan mendapatkan buku juga, nggak apa-apa. Karena 500 itu bisa buat tabungan aku untuk bisa lebih belanja lagi ke depannya dan tidak secepat habis. Dan di sini saya juga namanya reseller untuk tetangga yang ingin memesan buku-buku yang lebih banyak lagi. Dan insya Allah kalau usaha saya sudah besar ini, saya akan mengiklankan produk saya itu di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan yang besar juga. Sudah, terima kasih presentasi rintisan usaha saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.